Ya, beragam reaksi kekecewaan ditunjukkan sejumlah pihak atas vonis terhadap terdakwa kasus Kanjuruhan. Vonis hakim dinilai tidak menunjukkan keadilan dan juga empati terhadap keluarga korban. Bagaimana Komnas HAM memandang vonis ini? Kami akan berbincang dengan Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam, Mbak Anis. Selamat malam Mbak Eva. Ya, Mbak Anis, 5 dari 6 terdakwa kasus Kanjuruhan sudah divonis. Ada yang bebas, ada yang divonis ringan. Banyak pihak yang kecewa dengan vonis ini. Bagaimana dengan Komnas HAM? Ya, Komnas HAM sendiri juga sangat menyayangkan vonis bebas dan vonis ringan terhadap para terdakwa ya, 3 terdakwa karena sejak awal Komnas HAM dalam kasus Kanjuruhan sudah melakukan sesuai mandat kami penyelidikan dan pemantauan dan Hmm. hasil dari penyelidikan dan pemantauan kami adalah ditemukan adanya pelanggaran HAM, di mana salah satu rekomendasi kami adalah agar kasus ini diproses agar hak atas keadilan bagi para korban itu dipenuhi Hmm. melalui proses hukum yang fair gitu ya. Hmm. Tetapi vonis hari-hari ini memperlihatkan bahwa ini melukai rasa keadilan bagi para korban dan tentunya juga bagi publik karena Hmm. selama ini dalam kasus Kanjuruhan tentu masyarakat juga mengikuti, memiliki solidaritas, empati kepada para korban yang jumlah mereka meninggal cukup banyak ya, 135 orang gitu. Iya, tadi disebutkan oleh DPR tadi Mbak Anies mengatakan proses hukum yang fair. Kemudian tadi disebutkan oleh DPR ingin mengetahui bahkan ingin memanggil jaksanya. Kalau kemudian dari catatan Komnas HAM melihat jalannya proses hukum atas tragedi Kanjuruhan ini seperti apa? Apakah memang sudah terlihat dari soal dakwaannya, kemudian tuntutannya juga terlihat lemah, proses penyelidikannya bagaimana dan juga terakhir vonisnya? Iya, pasca kami melakukan pemantauan dan penyelidikan, kami kemudian juga melakukan pemantauan atas rekomendasi yang kami hasilkan, Hmm. dan kami memang memiliki beberapa catatan terkait proses hukum, terutama dari sisi dakwaan, kemudian juga dari aspek bagaimana proses persidangannya di awal juga tertutup ya, sehingga Hmm. Komnas HAM saat itu merekomendasikan agar proses hukum dijalankan secara terbuka gitu, sehingga Hmm. keluarga korban, publik juga ikut turut serta melakukan upaya-upaya pemantauan gitu ya, sehingga untuk meminimalisir gitu ya dugaan-dugaan adanya ketidakperpihakan kepada para korban dan anggota keluarganya gitu ya. Tetapi vonis hari ini saya kira membuktikan bahwa peradilan yang fair itu tidak terjadi sehingga Komnas HAM memang secara tegas mendorong dan mendukung agar jaksa melakukan upaya banding gitu ya, dan saya kira dalam hal ini Komnas HAM juga akan melakukan upaya koordinasi dengan KY misalnya Komisi Yudisial Hmm. agar ada upaya pemeriksaan terhadap para hakim yang melakukan proses persidangan hingga vonis dijatuhkan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban. Baik, artinya Komnas HAM akan mendorong juga KY untuk melakukan pemeriksaan terhadap para hakim yang memvonis di Pengadilan Negeri Surabaya. Tadi Mbak Anies mengatakan bahwa mendukung jaksa untuk banding atas kasus tersebut. Apa saja yang kemudian menurut Komnas HAM harus diperjuangkan dalam proses selanjutnya? Tentu kalau melihat tuntutan jaksa itu kan maksimal 5 tahun gitu ya, Mm-mm. setidaknya itu yang diputuskan oleh para hakim, apalagi kalau melihat peran para terdakwa ini kan mereka sebenarnya bisa mencegah upaya-upaya untuk mengendalikan massa, Hmm. tetapi justru yang dilakukan kan melakukan penembakan gas air mata yang itu kemudian berujung pada banyak korban yang meninggal dunia gitu. Kemudian yang kedua dari sisi pengendalian massa, tata kelola pertandingan gitu ya, itu juga tidak ada langkah-langkah antisipasi baik dari sisi keamanan maupun banyak peraturan FIFA gitu ya Mm-mm. yang dilanggar gitu. Penggunaan kekuatan berlebih dan lain sebagainya gitu ya, sehingga ini juga menjadi catatan dan rekomendasi Komnas HAM kepada para pihak sebenarnya juga sudah disampaikan gitu. Mhm. Aha. Bahkan itu kemudian tidak menjadi salah satu pertimbangan begitu ya dan akhirnya justru 2 orang polisi divonis bebas. Mbak Anies, Komnas HAM kan sebetulnya sudah mengeluarkan amicus curiae yang meminta hakim memberikan hukuman maksimal. Kenyataannya ini Ya, jauh dari panggang dari api. ya. Apakah Komnas HAM yakin, tadi Komnas HAM mengatakan akan mendorong KY untuk melakukan pemeriksaan. Tapi apakah kemudian Komnas HAM masih yakin nih proses hukum selanjutnya akan mempertimbangkan pendapat HAM tadi?
Ya, bahwa kami memang memberikan amicus curiae agar hakim memberikan putusan yang maksimal ya Mm-mm. kepada para terdakwa atas dasar hak atas keadilan bagi para korban gitu, termasuk bagaimana ikut sertakan putusan untuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi untuk para korban. Untuk proses selanjutnya tentu kami masih tetap berharap bahwa dalam proses lanjutan banding nanti ada putusan yang berbeda gitu. Hmm. Karena ini soal keadilan memang yang harus terus didorong gitu ya, diperjuangkan. Masyarakat saya kira masih punya trust pada peradilan kita gitu ya, bahwa ini mekanisme yang mesti kita jaga bersama-sama gitu ya, proses hukum yang fair. Kita semua tahu bahwa Kanjuruhan ini salah satu tragedi kemanusiaan yang memang Tuh. ekspektasi kita gitu ya akan membawa satu keadilan bagi para korban. Mm-mm. Dan proses hukum yang berkeadilan ini kita juga berharap bisa memotong atau mencegah gitu ya terjadinya keberulangan kasus yang serupa gitu, karena di Hmm. Indonesia ini kan pertandingan sepak bola sering terjadi Betul. gitu ya. Jadi berkaca dari kasus ini, proses hukum yang berkeadilan, kita berharap tidak terjadi keberulangan tragedi yang serupa di masa yang akan datang gitu. Baik, kalau begitu apa yang akan dilakukan Komnas HAM selanjutnya untuk kemudian mengawal agar proses hukum berkeadilan ini bisa terwujud, keadilan masyarakat, keadilan para korban bisa terpenuhi dalam tragedi Kanjuruhan? Ya, tadi saya sudah menyampaikan kami akan melakukan koordinasi dengan para pihak terkait ya, Mm-mm. termasuk juga dengan KY gitu ya, agar kita semua bisa mengawal, memantau proses selanjutnya, baik dalam banding maupun kasasi, ini bisa memberikan vonis yang berbeda, yang berkeadilan bagi para korban. Baik, selain kemudian ada 5 terdakwa yang sudah menjalani proses hukum, kemudian sudah divonis dan akan kita tunggu proses hukum selanjutnya, ada 1 terdakwa yang masih tersendat. Nah ini bagaimana Komnas HAM melihat proses hukum yang masih tersendat terhadap 1 terdakwa lain? Apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM? Ya, tentu berkaca dari vonis ya terhadap 3 terdakwa sebelumnya ya, kita berharap hakim tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya, Mhm. memutus ringan atau bahkan memutus bebas gitu ya terdakwa yang lainnya dalam kasus ini, di mana mereka punya peran-peran yang mengakibatkan tragedi ini terjadi gitu ya, sesuai dengan sekali lagi rekomendasi yang sudah dirumuskan oleh Komnas HAM sebelumnya dalam penyelidikan dan pemantauan. Kami berharap bahwa apa yang menjadi suara publik hari ini gitu ya, dan apa yang menjadi sikap Komnas HAM hari ini, termasuk teman-teman di Komisi 3, banyak sekali pihak-pihak yang juga menyayangkan putusan ini gitu, karena Mhm. dinilai logika hukumnya itu tidak ketemu gitu ya, karena bisa dibayangkan para keluarga korban yang kehilangan nyawa gitu ya, kemudian hakim memutus bebas mereka yang diduga kuat gitu ya, terbukti melakukan kealpaan Hmm. sehingga tragedi itu terjadi gitu. Baiklah, selain kemudian tadi logika hukumnya tidak ketemu, ada kekecewaan dari para korban dan juga publik. Menurut Komnas HAM, apa dampak vonis ini terhadap tidak hanya keluarga korban, para pihak dan juga masyarakat pada umumnya? Mbak Anies? Eh, Soal kepercayaan publik pada institusi peradilan, Hmm. bahwa dalam setiap perkara gitu ya, di mana publik memberikan atensi lebih, analisis bagaimana proses peradilannya itu berjalan gitu ya, dan berujung pada vonis yang berpihak kepada korban atau tidak gitu. Hmm. Sehingga kepercayaan publik ini menjadi elemen penting saya kira bagi pencari keadilan kepada institusi peradilan di Indonesia. Tentu kita akan terus dorong Mhm. agar institusi peradilan gitu ya menjadi institusi yang memberikan akses to justice gitu ya, akses atas keadilan bagi para pencari keadilan di Indonesia dalam banyak perkara, termasuk perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua tentu
seperti yang saya sampaikan, lain agar vonis-vonis yang tidak mencerminkan rasa keadilan ini tidak kemudian membuka ruang terjadinya keberulangan kasus yang serupa di masa mendatang. Iya. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian proses hukum selanjutnya. Tentunya kita harapkan akan ada keadilan bagi para korban, bagi masyarakat, sehingga kita masih terus punya harapan terhadap peradilan di tanah air. Mbak Ani Sidaya, Komisioner Komnas HAM, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Ya, selamat malam.